Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran fisika. Untuk pembelajaran fisika kita kali ini yaitu membahas materi tentang gerak jatuh bebas. Untuk anak-anak ibu di kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 serta 10 IPA 3, pembelajaran kita kali ini masih bersama Ibu, yaitu Mahliani SPD. Untuk kalian semua, tolong disimak ya materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambar apa? Iya, ada gambar gajah lah. Di situ gambar gajah jatuh tiba-tiba. Nah, jadi dia jatuhnya tanpa disengaja. Kalau suatu benda itu jatuh tanpa disengaja, maka dia tidak memiliki yang namanya kecepatan awal. Jadi kecepatan awal di sini yaitu sama dengan 0. Nah, jadi V-nya sama dengan 0 lah. Jadi tidak memiliki. Ya, kemudian lagi apabila benda itu bergerak, nah semakin ke bawah dia akan makin menunjukkan kecepatan maksimumnya hingga dia sampai jatuh ke tanah, atau di situ adalah PT lah. Nah, jadi coba kalian lihat di sini ada terlihat gerak vertikal lah. Nah, ini ke bawah kan? Dia geraknya ke bawah, maka sehingga benda itu disebut sebagai benda yang jatuh itu disebut sebagai gerak vertikal. Jadi sebenarnya gerak di sini untuk gerak jatuh bebas itu tidak jauh beda sebenarnya dengan gerak vertikal. Nah, jadi kenapa? Karena sama-sama dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Bila dua buah bola yang berbeda beratnya dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama, bola manakah yang sampai di tanah duluan? Nah, kalau benda tersebut beratnya berbeda, maka benda tersebut pasti kan akan tergantung benda yang lebih beratnya mana. Biasanya benda yang lebih berat itu akan lebih mudah sampai dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Karena apa? Karena gaya gravitasi itu lebih besar menarik benda yang memiliki masanya yang lebih besar. Tapi kalau benda itu sama, nah jadi sini kalau dua buah benda yang beratnya sama lah. Nah, sekarang di sini kita anggap sebagai beratnya sama. Nah, kemudian dijatuhkan kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama, bola manakah yang sampai di tanah duluan? Nah, maka yang sampai di tanah duluan itu sama lah. Jadi bola itu akan sampai ke tanah dalam waktu yang sama dan dengan kecepatan yang sama. Nih perhatikan di sini ada 0 meter, 5 meter nih sampai 120 meter dia dijatuhkan dari dijatuhkan ke bawah. Nah, pada saat dia dijatuhkan ke bawah ini kan di sini ada pengaruh gravitasi lah. Nah, jadi ada pengaruh gravitasi. Karena benda itu jatuhnya ke bawah atau partikel jatuhnya ke bawah lah, maka benda itu kan akan searah dengan arah gravitasi. Karena gravitasi bumi itu kan akan menarik searah dengan arah jatuhnya benda. Nah, sehingga untuk gerak jatuh bebas ini itu dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi lah. Oke. Kita lanjut di sini. Nah, jadi peristiwa tersebut dalam fisika disebut sebagai benda jatuh bebas atau gaya gravitasi bumi. Dan peristiwa tersebut dalam fisika disebut sebagai gerak benda jatuh bebas yang dipengaruhi oleh apa tadi? Yang dipengaruhi oleh ini gaya gravitasi bumi ini tadi. Nah, oke. Jadi untuk kalau misalkan anak-anak kalian pada gerak lurus berubah beraturan, sebenarnya ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Karena apa? Karena benda itu kan tidak berbelok ke kiri ke kanan dan lurus saja vertikal dia ke bawah lah. Nah, tapi untuk memahami perumusan secara matematis pada gerak jatuh bebas ini, kalian harus punya
referensi, yaitu kalian harus ingat, yaitu rumus gerak lurus berubah peraturan, yaitu yang pertama kemarin Ibu menjelaskan tentang kecepatan akhirnya PT sama dengan P0 plus A kali T. Terus lagi ada kecepatan akhir PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian ada lagi S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Perhatikan, ini adalah kecepatan akhirnya. Ini kecepatan akhirnya dan ini juga kecepatan akhirnya yang dipengaruhi oleh jarak, ini dipengaruhi oleh waktu. Nah, di sini kan ada masing-masing percepatan. Nah, percepatannya ini nanti kalau misalkan pada gerak jatuh bebas itu kan A sama dengan G. Maka karena A sama dengan G, G-nya plus lah. Kenapa jadi G-nya plus? Karena dia searah dengan arah gravitasi. Arah gravitasi kan ke bawah, ditarik oleh pusat bumi. Nah, sehingga di sini untuk gerak lurus berubah beraturan, maka nanti VT-nya sama dengan P0 plus G kali T. Karena kecepatannya itu, kecepatan awalnya tidak ada atau 0, sehingga VT-nya sama dengan G kali T. Nah, jadi di sini akan Ibu bahas lebih lanjut. Nah, coba perhatikan dulu di sini. Nah, jadi percepatannya nanti akan kita gunakan yaitu sebesar 9,8 atau 10. Nah, jadi perhatikan nih. Nah, misalkan benda itu jatuh dari ketinggian tertentu dari waktu 0 detik itu ke bawah. Nah, dia memiliki ketinggian. Ketinggiannya ini itu sama dengan S. Kalau pada GL, BB ini adalah S, kalau pada GJB gerak jatuh bebas, S ini adalah sama dengan H. Nah, jadi seperti rumus ini tadi. VT sama dengan P0 plus G kali T. VT kuadrat, P0-nya kan kali 0 karena dia 0 atau tidak ada kecepatan awalnya tadi. Jadi VT sama dengan G kali T. Kemudian ini PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Terus ini atau PT kuadrat sama dengan 2GH. S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Jadi H sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. Karena P0-nya tidak ada, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada secara matematis pada gerak jatuh bebas ketiga persamaan GLBB dipercepat. Yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya tetap berlaku lah. Nah, jadi hanya V0 kita hilangkan dari persamaan karena harga 0 dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H. Oke, akan kita bahas rumusnya di sini satu-satu. Pertama supaya kalian lebih memudahkan. Nah, tadi kan kalau pada GLBB VT sama dengan P0 plus A kali T. Nah, kalau pada GJB gerak jatuh bebas, PT-nya ini tetap. Artinya VT apa? Kecepatan akhir. V0-nya kan tidak ada. Nah, dihilangkan. Nih, dihilangkan. Sehingga tertinggal A kali T. Nah, kemudian pada gerak jatuh bebas, A ini kan sama dengan plus G. Sehingga VT sama dengan G kali T. Ya, ini rumusnya. Nah, VT sama dengan G kali T. Kemudian lagi H sama dengan GT kuadrat. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini kan pada GLBB. Kalau pada GLBB, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Kan V0-nya dihilangkan. Sehingga kalau 0 kali T kan 0. Jadi tersisa setengah AT kuadrat. S sama dengan setengah AT kuadrat. S kan diganti dengan H. Nih S diganti dengan H. Sehingga S-nya adalah H sama dengan setengah, A-nya diganti dengan G, GT kuadrat. Maka ini. Nah, H sama dengan setengah GT kuadrat. Terus lagi yang ketiga, GLBB. Pada GLBB, untuk VT-nya kan sama dengan P0
kuadrat plus 2AS. Nah, VT-nya kan tetap nih. V0-nya tadi dihilangkan. Jadi tersisa 2AS. Jadi VT-nya ini VT kuadrat lah di sini. Ya. Jadi VT kuadrat ini sama dengan 2GH karena S diganti dengan H. Sehingga nih VT bisa ditarik akar. Adalah akar 2GH. Sama seperti ini. Nah, oke, kita kembali ke slide berikutnya. Nah, jadi sama seperti ini. VT, P0 plus akar. Jadi kalian harus hafal yang 3 ini dulu. Kalau pian hafal yang 3 ini, anak-anak ibu hafal 3 ini, maka kalian mudah untuk mencerna rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi di sini ini ada GJB-nya. Nah, oke, ini. Nah, waktu ke sini. Nah, di sini adalah GJB. Kenapa? Karena A sudah diganti dengan G, S sudah diganti dengan H. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke contoh soal gerak jatuh bebas. Dari salah satu bagian gedung yang tingginya 25 meter, 2 buah batu dijatuhkan secara berurutan. Massa kedua batu itu masing-masing setengah kilogram dan 5 kilogram. Bila kecepatan gravitasi bumi di tempat itu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu jatuh untuk kedua batu itu. Mana gesekan udara diabaikan. Nah, di sini kita akan membuktikan waktu jatuh untuk kedua benda itu. Apakah nanti benda itu akan jatuh bersamaan, atau salah satunya akan terlambat, atau salah satunya akan lebih cepat lah. Nah, jadi nanti akan kita perlihatkan di contoh soal ini. Jadi ada 2 kemungkinan nantilah kalau benda ini kan berbeda nih. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama seperti Ibu sudah sebutkan tadi di depan, bisa dia jatuh secara bersamaan, bisa juga ada yang lebih dahulu, ada yang terlambat. Nah, nanti akan kita buktikan di contoh soal ini. Nah, karena gesekan udara diabaikan, umumnya memang demikian, maka gerak kedua batu memenuhi persamaan waktu jatuh bebas. Nah, jadi kita di sini ingin mencari untuk batu yang pertama dulu. Nah, untuk batu yang pertama kita terlebih dahulu menentukan rumus dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2GH lah. Nah, jadi dari rumus ini maka akan kita dapatkan waktunya. Oke, perhatikan lagi di sini. Jadi untuk batu pertama itu dirumuskan adalah T sama dengan 2H per G. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan 2H per G? Sekarang perhatikan Ibu terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Kita akan menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, ya kan? Nah, rumus karena di situ ada ketinggian, ada gravitasi, yang kita tentukan adalah waktu. Maka kita balik ruasnya. Setengah GT kuadrat sama dengan H. Jadi, ini kan setengah nih kali ke sini. Nah, jadi sama rumusnya itu GT kuadrat per 2 sama dengan H. Nah, jadi Ibu kali silang. H ini sama lawan per 1. Nah, jadi Ibu kali silang seperti itu. Sehingga GT kuadrat sama dengan 2H. 1 kali GT kuadrat kan GT kuadrat. 2 kali H kan 2H. Jadi T kuadratnya sama dengan 2H per G. Ini pindah ruas ke sini, asalnya kali, pindah ke sebelah jadi bagi. Sehingga T sama dengan akar 2H per G. Nah, jadi inilah rumus yang digunakan. T sama dengan akar 2H per G. Akar 2H per G 2 kali 25, ini akarnya. 2 kali 25 adalah 50, dibagi 10 adalah 5 sekon. Coba kita perhatikan di sini lagi. Nah, untuk batu kedua ternyata sama. Rumusnya adalah 2H akar 2H per G. Karena ketinggian juga sama, 20
Di sini adalah 25 meter. Nah, karena di sini ketinggiannya itu sama, yaitu H1 sama dengan H2 sama dengan 25 meter. Sehingga cara mencarinya kan juga sama, ya kan? 2 kali 25. T sama dengan akar 2 kali 25 dibagi 10 sama dengan 50 dibagi 10. Ini coret-coret. Maka tersisa adalah akar 5 sekon. Nah, ini. Nah, jadi pada saat benda itu memiliki massa setengah kilogram dan berapa tadi? Dan 5 kilogram, maka benda itu jatuh dalam waktu yang sama, yaitu akar 5 sekon. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami materi ini. Dan sehingga diketahui di sini juga benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama, tempat yang sama, maka percepatan gravitasinya sama dan akan jatuh dalam waktu yang sama. Nah, jadi di sini kita membuktikannya. Bisakah secara berbeda? Bisa, tapi harus ketinggiannya juga berbeda dan masanya boleh berbeda, boleh sama. Nah, kalau bendanya sama masanya, maka ketinggiannya berbeda, maka waktu ya jatuhnya benda itu mungkin akan berbeda. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.